Ignorant theology synonym excuse. Ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Ibu dosen serta para hadirin yang kami hormati, kami dari kelompok 2 akan menampilkan sidang perkara pidana narkotika dengan nomor perkara 47/2023/PN Medan dengan daftar peran sebagai berikut: Raffi Ilyas Ilham sebagai Hakim Ketua, Ayu Salwa Salsabila sebagai Hakim Anggota 1, Irene Fadia sebagai Hakim Anggota 2, Maliha Safira sebagai Panitera Pengganti, Anissa Karimah Salsabila sebagai Penuntut Umum 1, Bisa Ayu Rahmatika sebagai Penuntut Umum 2, Alfia Gustina sebagai Penasihat Hukum 1, Amanatu Setia sebagai Penasihat Hukum 2, Ahmad Firdaus sebagai Saksi 1, Muhammad Iqbal Saputra sebagai Saksi 2, Baidar Jalali sebagai Saksi ahli, Bagus Kurniawan sebagai terdakwa. Inilah persembahan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Story. Kasus ini berawal dari penangkapan Hardiansyah Putra Pasaribu alias AA pada tanggal 5 November 2022 di Medan, Deli Kota pada hari Sabtu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepolisian melakukan penangkapan di kediaman Hardiansyah. Pada saat itu, Hardiansyah tertangkap basah dengan barang bukti sabu yang ia simpan di bawah kursi ruang tamu. Saat polisi mendatangi Hardiansyah, ia mengakui bahwa ia terlibat pada peredaran narkotika tersebut. Kepolisian menemukan 1 paket sabu dalam plastik klip sedang, timbangan digital, dan peralatan lain. Selain itu, petugas kepolisian menemukan terdapat uang tunai 170.000 yang berasal dari penjualan sabu tersebut. Dalam pengakuannya, Hardiansyah mendapatkan sabu tersebut dari kakaknya, yaitu Zulkarnain Pasaribu. Transaksi ini dilakukan pada tanggal 3 November 2022, yang dimana Zulkarnain mengantarkan sabu tersebut ke kediaman Hardiansyah dengan berat sabu 1,5 gram dengan harga 600.000. Kemudian Hardiansyah menjualkan sabu tersebut dengan harga 50.000 per paket kecil, sehingga Hardiansyah mendapatkan keuntungan 900.000. Bisnis ini sudah dilakukan selama 2 bulan lamanya, dan selama itu Hardiansyah mendapatkan pencapaian sehingga 9 juta per bulan. Oleh karena itu, kasus ini berkelanjutan ke Pengadilan Negeri Medan, yang dimana Hardiansyah dijadikan sebagai terdakwa terkait peredaran narkotika golongan 1. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hakim anggota 1 siap. Siap Hakim Ketua. Hakim anggota 2 siap. Siap Hakim Ketua. Panitera siap. Siap Yang Mulia. Penuntut umum siap. Siap Yang Mulia. Penasihat hukum siap. Siap Yang Mulia. Sebelum persidangan dimulai,
Diperingatkan kepada pengunjung sidang agar tidak membuat suara-suara gaduh, serta menonaktifkan segala alat komunikasi, agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Baiklah, sebelum sidang dibuka, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar persidangan ini berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya. Berdoa dipersilakan. Selesai. Sidang Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus dengan nomor register perkara 47-Pits-2023-PN Medan dengan terdakwa Hardiansyah Putra Pasaribu alias AR pada hari Selasa 17 Januari 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah terdakwa siap dihadirkan di persidangan? Siap, Yang Mulia. Silakan dihadirkan. Petugas, hadirkan terdakwa Hardiansyah Putra Pasaribu alias AR ke ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Saya siap dan sehat, Yang Mulia. Baiklah, sesuai dengan pasal 155 ayat 1 KUHP, Majelis Hakim akan memeriksa identitas terdakwa terlebih dahulu. Nama lengkap saudara, Hardiansyah Putra Pasaribu, tempat tanggal lahir, Medan 1 Desember 1987, umur saudara, 34 tahun. jenis kelamin laki-laki benar, Benar, kebangsaan Indonesia benar, benar. alamat lengkap saudara, Jalan Suasana Tengah, Gang Lestari, D5, Kecamatan Maberhir, Kelurahan Medan, Jakarta. beragama Islam benar, Benar, Yang Mulia. pekerjaan sebagai pedagang. Benar. Saudara terdakwa, apakah saudara pernah mengalami penahanan sebelumnya? Belum, Yang Mulia. Apakah saudara didampingi penasihat hukum saudara? Benar, Yang Mulia. Apakah benar saudara merupakan penasihat hukum terdakwa? Benar, Yang Mulia. Silakan saudara maju ke depan untuk menunjukkan surat kuasa, surat izin beracara, serta berita acara sumpah advokat. Dan kepada penuntut umum, silakan maju untuk ikut memeriksanya. Ini surat kuasa khusus, surat izin beracara, dan berita acara sumpah advokat yang mulia. Baiklah, surat kuasa ini sudah sesuai dengan SEMA nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus. Silakan saudara-saudara kembali ke tempat. Saudara terdakwa, mulai hari ini perkara saudara akan disidangkan di Pengadilan Negeri Medan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ini, silakan saudara dengarkan dan perhatikan baik-baik. Sesuai dengan acara persidangan hari ini ada pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan surat dakwaan saudara? Siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa sudah menerima salinannya? Sudah, Yang Mulia. Saya sudah serahkan ke penasihat hukum saya, Yang Mulia. Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah sudah menerima salinannya? Sudah, Yang Mulia. Penuntut umum, silakan dibacakan. Dan kepada saudara terdakwa maupun penasihat hukumnya, silakan dengarkan dan perhatikan baik-baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin membacakan surat dakwaan majelis hakim yang kami muliakan, penasihat hukum yang kami hormati. Kejaksaan Negeri Medan untuk keadilan. Surat dakwaan nomor register perkara 47-Pits-2023-PN Medan. Identitas terdakwa, nama lengkap Hardiansyah Putra Pasaribu alias AR, tempat lahir Medan, umur 34 tahun, tanggal lahir 1 Desember 1987, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Suasa Tengah, Gang Lestari, Ring 5, Kelurahan Maberhilir, Kecamatan Medan, Deli Kota. Agama Islam, pekerjaan jualan. Dakwaan pertama, bahwa ia Hardiansyah Putra Pasaribu alias AR
pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekiranya pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 bertempat di Jalan Suasa Tengah Gang Lestari 5, Kelurahan Mabarhilir, Kecamatan Medan Labuan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1. Dan kedua, bahwa ia Hadiansyah Putra Pasar Ibu alias AAS pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekiranya pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Jalan Suasa Tengah Gang Lestari 5, Kelurahan Mabarhilir, Kecamatan Medan Labuan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1. Medan, 17 Januari 2023. Hormat kami, Jaksa Penuntut Umum Anissa Karimah Salsabila tertanda tangani. Terima kasih, cukup Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti atas yang telah disampaikan oleh penuntut umum? Mengerti Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara akan menanggapi dakwaan tersebut? Saya serahkan ke penasihat hukum saya. Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, karena tidak ada lagi keberatan dari penasihat hukum terdakwa, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembuktian. Bagaimana penuntut umum? Apakah sudah siap dengan alat bukti saudara? Belum, Yang Mulia. Kami mohon waktu 1 minggu untuk mempersiapkannya. Baiklah, karena penuntut umum belum siap dengan alat buktinya, untuk itu sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan kembali 1 minggu yang akan datang. Panitera, 1 minggu dari sekarang hari dan tanggal berapa? Hari Senin 23 Januari 2023, Yang Mulia. Saudara penuntut umum, hari Senin 23 Januari 2023, apakah siap hadir di persidangan? Siap Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, hari Senin 23 Januari 2023, apakah siap hadir di persidangan? Siap, Yang Mulia. Baik, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin 23 Januari 2023 dengan acara pembuktian oleh jaksa penuntut umum. Untuk itu, kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada persidangan selanjutnya. Dan saudara terdakwa, status Anda tetap dalam tahanan. Sidang ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hakim anggota 1 siap? Siap Hakim Ketua? Hakim anggota 2 siap? Siap Hakim Ketua. Panitera siap? Siap, Yang Mulia. Penuntut umum siap? Siap Yang Mulia. Penasihat hukum siap? Siap, Yang Mulia. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus dengan nomor register perkara 47-Pits-2023-PN Medan dengan terdakwa Hardiansyah Putra Pasar Ibu alias AR pada hari Senin 23 Januari 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah terdakwa siap dihadirkan di persidangan? Siap, Yang Mulia. Silakan dihadirkan. Petugas, hadirkan terdakwa Hardiansyah Putra Pasar Ibu alias AR ke ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Saya siap dan sehat Yang Mulia. Baiklah, berdasarkan acara persidangan yang lalu, maka acara persidangan hari ini adalah pembuktian oleh jaksa penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Apakah saudara sudah siap dengan alat bukti saudara?
Siap Yang Mulia, kami telah siap dengan 2 orang saksi dan 1 orang saksi ahli. Di antaranya saksi kami, M. Yahri Sitopu, Marihot Siahaan, dan saksi ahli kami, Dr. Putri Aprilia Hasibuan. Selanjutnya kami telah siap pula dengan barang bukti yang kami tandai dengan barang bukti 1 sampai dengan barang bukti 6. Cukup Yang Mulia. Baiklah, silakan jaksa penuntut umum untuk maju ke depan untuk menyerahkan alat bukti saudara, dan kepada saudara terdakwa dan penasihat hukumnya silakan ikut maju ke depan untuk ikut memeriksanya. Yang Mulia, ini barang bukti yang terdakwa gunakan saat melakukan tindak pidana. Saudara terdakwa, apakah benar semua barang-barang yang saudara gunakan pada saat melakukan tindak pidana? Benar Yang Mulia. Baiklah, kepada saudara-saudara bisa kembali ke tempat. Saudara penuntut umum, silakan tunjukkan alat bukti saksi. Siap Yang Mulia. Para saksi apakah sudah siap? Siap Yang Mulia. Apakah sudah dipanggil secara patut? Sudah Yang Mulia. Saudara penuntut umum, apa relevansi saudara menghadirkan para saksi? Saksi 1 merupakan yang menangkap terdakwa. Saksi 2 yang merupakan membantu saksi 1 untuk menangkap terdakwa. Saksi ahli untuk mengecek hasil sabu di laboratorium Yang Mulia. Saudara terdakwa, silakan saudara bisa menempatkan diri di samping kanan penasihat hukum saudara. Penuntut umum, silakan hadirkan para saksi. Petugas, hadirkan para saksi ke ruang sidang. Apakah saudara merupakan saudara M. Yahri Sitopu? Benar Yang Mulia. Apakah saudara merupakan saudara Marihot Siahaan? Benar Yang Mulia. Silakan para saksi jawab bersama-sama. Apakah saudara-saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa Yang Mulia. Apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap Yang Mulia. Baiklah, berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 1 KUHP, sebelum saudara dimintai keterangannya, terlebih dahulu kami akan memeriksa identitas saudara. Saudara saksi 1, nama lengkap saudara, M. Yahri Sitopu, tempat tanggal lahir, Medan 10 November 1978, umur saudara, 44 tahun, jenis kelamin laki-laki benar, benar Yang Mulia, kebangsaan Indonesia benar, benar, tempat tinggal saudara, Jalan Kartini nomor 8, Mabar Hilir, Medan Deli Kota, beragama Islam benar, benar, pekerjaan sebagai polisi, benar Yang Mulia, apakah saudara kenal dengan terdakwa, tidak, apakah ada hubungan darah, tidak ada Yang Mulia, hubungan pekerjaan, tidak ada Yang Mulia, saudara saksi, apakah saudara bersedia memberikan keterangan pada persidangan ini? bersedia Yang Mulia, Baik, selanjutnya saksi 2. Nama lengkap saudara, Marihot Siahaan, tempat tanggal lahir, Medan 20 Februari 1975, umur saudara, 47 tahun, jenis kelamin laki-laki benar, benar Yang Mulia, kebangsaan Indonesia benar, benar Yang Mulia, tempat tinggal saudara, Jalan Delimas nomor 10, Mabar Hilir, Medan Deli Kota, beragama Kristen benar, benar Yang Mulia, pekerjaan sebagai polisi, betul Yang Mulia, apakah saudara kenal dengan terdakwa, tidak Yang Mulia, apakah ada hubungan darah, tidak ada Yang Mulia, hubungan pekerjaan, tidak ada Yang Mulia, saudara saksi, apakah saudara bersedia memberikan keterangan pada persidangan kali ini? bersedia Yang Mulia, Baiklah, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diambil keterangannya, saudara-saudara akan disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk mempersingkat waktu, silakan saksi 1 untuk maju ke depan untuk diambil sumpahnya. Hakim anggota 1 dan panitera harap dibantu. Baik, silakan saudara saksi 1 berdiri di hadapan saya. Saudara saksi ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah saya bersumpah demi Allah saya bersumpah, bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan saudara duduk kembali. Selanjutnya untuk saksi 2 silakan maju ke depan untuk diambil sumpahnya. Hakim anggota 2 dan panitera harap dibantu. Baik, silakan saudara saksi 2 berdiri di hadapan saya. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya.
Demi Tuhan saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Cukup, silakan saudara saksi duduk kembali. Baiklah, karena saudara-saudara telah disumpah. Oleh karena itu, saya meminta kepada saudara-saudara untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Jika tidak, maka saudara akan dikenai ketentuan pasal 242 ayat 2 KUHP karena memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dengan ancaman 9 tahun penjara. Apakah saudara-saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baiklah, yang pertama kali yang akan diperiksa adalah saudara saksi 1. Dan kepada saudara saksi 2 dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Petugas harap diantarkan keluar ruang sidang. Saudara saksi 1 bisa menduduki di tengah. Saudara saksi, apakah saudara sudah pernah memberikan keterangan sebelumnya? Sudah yang mulia, saya memberikan keterangan di Polres Pelabuhan Belawan. Apakah dalam pemeriksaan tersebut saudara dalam keadaan tekanan ataupun paksaan? Tidak yang mulia, Apa saja yang keterangan saudara sampaikan pada saat di Polres tersebut? saya memberikan keterangan bahwa terdakwa terindikasi mengedarkan narkotika yang berjenis sabu, lalu meminta pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Lalu, bagaimana saudara mengetahui bahwa terdakwa itu seorang pengedar? Saya mendapatkan informasi dari seseorang. Berdasarkan informasi tersebut, saya melakukan pemantauan sekitar rumah terdakwa selama kurang lebih 2 minggu. Baik, selama memantau, saudara saksi melakukan tindakan apa saja? Saya melakukan pencatatan aktivitas mencurigakan terdakwa. Saya juga mengumpulkan bukti-bukti yang mengindikasi bahwa terdakwa adalah pengedar narkotika. Baik, Hakim Anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada Hakim Ketua. Silakan. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui sejak kapan terdakwa mulai menjual dan mengedarkan narkotika tersebut? Yang saya ketahui, terdakwa mengedarkan narkotika tersebut sejak bulan September 2022, yaitu selama 2 bulan. Baik, lalu apa saudara mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut? Ya, yang saya ketahui, terdakwa mengambil narkotika tersebut dari kakaknya, yaitu Zulkarnain Pasaribu. Baik, lalu apakah saudara mengetahui kapan terakhir terdakwa melakukan transaksi dengan Zulkarnain? Ya, saya mengetahui terdakwa melakukan transaksi dengan Zulkarnain terakhir pada tanggal 3 November 2022. Baik, cukup Hakim Ketua. Hakim Anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada Hakim Ketua. Silakan. Saudara saksi, berdasarkan keterangan saudara sebelumnya, apakah saudara mengetahui berapa harga sabu yang dijual oleh terdakwa? Sabu itu dijual dengan harga 50.000 untuk satu paket sabu yang mulia. Lalu, apakah saudara mengetahui berapa banyak paket sabu yang sudah dijual oleh terdakwa? Yang saya ketahui, sabu itu sudah terjual 100 paket lebih yang mulia. Cukup Hakim Ketua. Penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, apakah saudara tahu bagaimana terdakwa ini menyebutkan barang bukti tersebut? Saya mengetahui di rumah terdakwa menyimpannya di bawah kursi ruang tamu, tepatnya di dalam kotak power elektrik. Lalu pada saat penyelidikan, apakah saksi menemukan barang bukti lain? Ya, saya menemukan timbangan digital, pipet, dan uang tunai yang kami duga merupakan dari hasil transaksi tersebut. Saudara saksi, dari penjualan sabu tersebut, apakah saudara mengetahui keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa? Ya, saya mengetahui keuntungan dari transaksi tersebut sebesar 9 juta rupiah. Apakah keuntungan tersebut merupakan hasil dari penjualan selama 2 bulan? Tidak, keuntungan tersebut merupakan selama hasil 1 bulan. Pertanyaan dari kami cukup yang mulia, kami mohon izin untuk konfirmasi barang bukti 4, barang bukti 5, dan barang bukti 6. Baik, untuk saudara penuntut umum, saksi, penasihat hukum, serta terdakwa, silakan maju ke depan. Saudara saksi, apa benar ini barang bukti yang saudara temukan? Ya, benar. Apa benar ini timbangan yang saudara temukan? Ya, benar. Apa benar ini pipet yang saudara temukan? Ya, benar. Di sini terdapat sejumlah uang, coba saudara sebutkan. 140.000 rupiah. Sudah sesuai yang mulia, penasihat hukum silahkan diperiksa kembali. Saudara terdakwa, apakah yang saudara saksi katakan itu benar? Benar. Sudah sesuai yang mulia,
Cukup, silakan saudara-saudara kembali ke tempat. Saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Apakah saudara saksi memiliki bukti yang menunjukkan bahwa narkotika yang ditemukan benar-benar milik terdakwa bukan milik orang lain? Saya tidak dapat memastikan 100%, namun berdasarkan pengakuan terdakwa, lokasi barang-barang dan alat-alat pengemas yang ditemukan saya yakin bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Berdasarkan keterangan saudara, terdakwa menjual narkotika sejak September 2022. Apakah saudara memiliki bukti selain pengakuan terdakwa untuk pengakuan tersebut? Tidak, hanya pengakuan terdakwa. Pengakuan terdakwa ya, bisa saja saudara ini memberikan tekanan ke terdakwa bukan? Kalau tidak, apakah saudara saksi memiliki bukti bahwa sabu tersebut benar-benar disiapkan untuk dijual? Ya, dengan adanya timbangan digital, pasir-pasir kecil yang ditemukan di lokasi, saya yakin bahwa sabu tersebut memang dipersiapkan untuk dijual. Baik, lalu apakah saudara saksi bisa menjelaskan mengapa saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan? Menurut saya saat itu terdakwa merasa terkejut dan tidak memiliki celah untuk melakukan perlawanan. Terdakwa tidak terkutik saat saya menunjukkan surat perintah penangkapan terdakwa. Baik, cukup yang mulia. Baik, untuk sementara keterangan saksi 1 kami anggap cukup. Silakan bisa mengambil identitas saudara ke depan, lalu dipersilakan keluar ruang sidang. Kepada petugas harap dibantu. Dan saudara penuntut umum, silakan hadirkan saksi 2. Tugas hadirkan saksi 2 ke ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara sudah pernah memberikan keterangan sebelumnya? Sudah yang mulia di Polres Pelabuhan Belawan. Apakah dalam pemeriksaan tersebut saudara dalam keadaan tekanan ataupun paksaan? Tidak yang mulia. Berdasarkan keterangan saksi 1 tentang terdakwa memperoleh sabu tersebut dari kakak kandungnya, lalu apakah saudara mengetahui berapa harga yang terdakwa beli dari kakak kandungnya? Ya, saya mengetahui karena terdakwa mengatakan membeli sabu tersebut dengan harga yang sangat semu. Yang mulia. Lalu, apakah saudara mengetahui di mana terdakwa melakukan transaksi tersebut dengan kakaknya? Saya mengetahui bahwa terdakwa melakukan transaksi tersebut di rumahnya yang mulia. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa terdakwa memiliki izin untuk menjual narkotika dengan jenis sabu? Setahu saya bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang berwenang untuk menjual sabu jenis tersebut yang mulia. Baik, hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada hakim ketua. Silakan. Saudara saksi, apa saudara mengetahui berapa gram total sabu yang terakhir terdakwa beli? Saya mengetahuinya total berat sabu tersebut yang terakhir dibeli oleh terdakwa seberat 1,5 gram yang mulia. Baik, lalu apakah terdakwa berada di rumahnya atau di tempat kejadian pada saat penangkapan? Pada saat kedatangan polisi, bahwa terdakwa sedang berada di tempat kejadian, yaitu di rumahnya. Lalu kami langsung menangkapnya saat itu juga. Baik, lalu apakah terdakwa pada saat penangkapan memberikan pernyataan yang mengarah pada pengakuan sebagai pengedar narkoba? Terdakwa sempat mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah miliknya. Lalu dia berencana untuk menjualnya. Dia juga berencana untuk melakukan transaksi selama 2 bulan. Saudara saksi, apakah terdakwa memiliki catatan kriminal sebelumnya? Menurut data yang kami peroleh, bahwa terdakwa tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Namun ada laporan bahwa terdakwa pernah terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang tidak diselesaikan secara tuntas yang mulia. Baik, cukup hakim ketua. Baik, hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada hakim ketua. Silakan. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui cara terdakwa menjual sabu tersebut? Saya mengetahui biasanya terdakwa mengemas sabu tersebut, menjual sabu tersebut terpakai dengan plastik kecil merah yang mulia. Lalu, apa Anda mengetahui hasil lab dari pemeriksaan barang bukti? Saya tidak mengetahuinya karena setelah adanya barang bukti langsung dikerahkan ke pihak BNN yang mulia. Apakah saudara mengetahui mengenai hubungan terdakwa dengan jaringan narkoba yang lebih luas? Kami belum mengetahui hubungan terdakwa dengan jaringan narkoba yang lebih luas. Namun kami mendalami proses dengan melalui penyelidikan lebih lanjut. Cukup hakim ketua. Penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi,
apakah saudara mengetahui bagaimana cara terdakwa itu berkomunikasi dengan calon pembeli atau pihak lain yang terlibat dalam kasus narkotika? Jadi biasanya terdakwa menggunakan aplikasi WhatsApp untuk transaksi dengan komunikasi dengan kode tertentu untuk kenyamanan transaksi. Lalu bagaimana cara terdakwa itu mengatur proses pengedaran tersebut? Apakah barang dikirim secara langsung atau melalui perantara? Ya, jadi biasanya terdakwa mengirim sendiri titik lokasi ke pembeli, lalu meminta pembeli untuk mengambil ke titik lokasi yang telah disepakati untuk menghindari interaksi secara langsung. Saudara saksi, bagaimana terdakwa ini mengemas barang bukti tersebut agar tidak diketahui oleh orang di sekitar? Terdakwa biasanya mengemas sabu tersebut menggunakan plastik kecil lalu dimasukkan ke pipet ataupun sedotan pengamping lalu ditempatkan di lokasi yang telah disepakati agar menghindari interaksi secara langsung. Apakah saudara saksi mengetahui di mana terdakwa ini melakukan pembayaran melalui tunai atau non tunai? Jadi terdakwa biasanya menerima uang tunai, lalu uang tunai itu diletakkan di lokasi yang telah disepakati, lalu terdakwa mengawasi tidak jauh dari lokasi tersebut. Baik, pertanyaan dari kami cukup yang mulia. Baik, pihak penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia? Silakan. Saudara saksi, tadi saudara menyebutkan bahwa terdakwa sedang berada di halaman rumah saat penangkapan. Lalu apakah ada indikasi jelas bahwa terdakwa sedang melakukan aktivitas ilegal saat itu? Jadi tidak ada kegiatan yang jelas. Terdakwa hanya berada di halaman rumah. Lalu apakah saudara mengetahui terdapat bukti berupa catatan, rekaman, atau dokumentasi yang menunjukkan bahwa terdakwa menerima pembayaran atas penjualan sabu tersebut? Tidak ada kegiatan yang jelas bahwa terdakwa menerima pembayaran. Apakah saudara saksi pernah melihat terdakwa secara langsung melakukan transaksi tersebut? Saya tidak mengetahuinya. Saya hanya memantau dari halaman rumah terdakwa. Apakah saudara mengetahui bahwasanya transaksi tersebut dilakukan atas dasar keterpaksaan serta tuntutan dari kakaknya Ibu Zulkarnain? Saya tidak mengetahuinya. Baik, cukup yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah memahami maksud dari yang disampaikan oleh saksi? Mengerti yang mulia. Apakah yang telah disampaikan oleh saksi 1 dan 2 benar adanya? Benar yang mulia. Saudara terdakwa, apakah akan bertanya atau menanggapi dari keterangan saksi 1 dan 2? Tidak ada yang mulia. Baiklah, keterangan saudara dianggap cukup karena pemeriksaan saksi dari penuntut umum telah selesai. Kepada saksi 2, dipersilahkan mengambil identitas saudara di depan lalu bisa meninggalkan ruang sidang. Petugas harap dibantu. Jaksa penuntut umum, apakah masih ada saksi yang akan dihadirkan? Ada yang mulia, kami masih memiliki 1 orang ahli. Baik, hadirkan ahli ke ruang sidang. Petugas, hadirkan saksi ahli ke ruang sidang. Saudara penuntut umum, apa relevansi saudara menghadirkan ahli? Saksi ahli merupakan petugas BNN yang bertugas untuk menganalisis barang bukti sabu dalam perkara ini untuk memastikan jenis, kadar, dan keaslian narkotika. Apakah benar saudara merupakan Dr. Putri Aprilia Hasibuan? Benar yang mulia. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap yang mulia. Baiklah, berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 1 KUHP, sebelum saudara dimintai keterangannya, terlebih dahulu kami akan memeriksa identitas saudara. Saudara ahli, nama lengkap saudara, Putri Apriani Hasibuan. tempat tanggal lahir, Medan 2 April tahun 1980. umur saudara, 42 tahun. jenis kelamin perempuan benar, Betul. kebangsaan Indonesia benar, Benar yang mulia. tempat tinggal saudara, Jalan Ketanah Pelajar, nomor 2, Bogor Kota, Medan Barat. beragama Islam benar, Benar yang mulia. pekerjaan sebagai petugas BNN. Benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah ada hubungan darah? Tidak ada yang mulia. Hubungan pekerjaan? Tidak ada yang mulia. Saudara ahli, apakah bersedia memberikan keterangan pada persidangan kali ini? Bersedia yang mulia.
Baiklah, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diambil keterangannya, saudara ahli akan disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk mempersingkat waktu, silakan ahli maju ke depan untuk diambil sumpahnya. Hakim anggota 1 dan panitera harap dibantu. Baik, silakan saudari ahli berdiri di hadapan saya. Saudari ahli, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. dengan sebaik-baiknya. Baik, cukup, silakan saudari ahli untuk duduk kembali. Baik, saudara telah disumpah. Oleh karena itu saya meminta kepada saudara untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Jikalau tidak, saudara akan dikenai pasal 242 ayat 2 KUHP karena memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia? Saudara ahli, apakah saudara tahu mengapa saudara dipanggil dalam persidangan ini? Setahu saya dipanggil untuk dimintai keterangan mengenai hasil lab terkait pengedaran narkotika. Saudara ahli, sesuai dengan keterangan yang telah para saksi sampaikan, tolong jelaskan, apakah ada indikasi yang kuat bahwa narkotika yang ditemukan diperuntukkan untuk diedarkan? Ya, dari keterangan para saksi dan bukti yang ada, narkotika tersebut memang untuk diedarkan, bukan untuk dikonsumsi pribadi. Baik, Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada Hakim Ketua? Silakan. Saudari ahli, dari hasil pemeriksaan saudari, apa kandungan yang terdapat dalam sabu tersebut dan berapa kadar murni sabu yang ditemukan? Ya, setelah saya uji, saya menemukan metamfetamina dengan kadar murni sebanyak 83%. Metamfetamina adalah zat psikoaktif yang sangat adiktif yang bisa merusak tubuh dan otak. Baik, cukup Hakim Ketua. Baik, Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada Hakim Ketua. Silakan. Saudari ahli, bagaimana prosedur yang saudari gunakan untuk memastikan bahwa barang bukti tersebut memang mengandung narkotika? Saya menggunakan metode gas chromatografi mass spectrometry atau GCMS yang telah diakui secara internasional. Metode ini digunakan untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan mengukur senyawa kimia termasuk narkoba dan obat-obatan terlarang. Cukup Hakim Ketua. Saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia? Silakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli, apakah narkoba ini memang termasuk pada narkotika golongan 1? Ya betul, narkotika tersebut memang golongan 1 karena mengandung metamfetamina. Metamfetamina merupakan narkoba stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat dengan ciri-ciri berbentuk kristal, dengan ciri-ciri berbentuk serbuk kristal berwarna putih, tidak berbau dan pahit rasanya. Saudara ahli, apakah ada indikasi bahwa terdakwa itu menggunakan narkoba? Dari uji yang telah kami lakukan seperti tes darah, tes urin, dan tes air liur, terdakwa tidak terindikasi menggunakan narkotika tersebut. Baik, pertanyaan dari kami cukup yang mulia. Baik, pihak penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Apakah saudara ahli terlibat langsung untuk pengambilan barang bukti di lokasi penangkapan? Tidak, saya mendapatkan barang bukti tersebut dari pihak kepolisian dalam kondisi tersegar untuk selanjutnya dilakukan tes di laboratorium. Bagaimana saudara ahli dapat memastikan bahwa barang tersebut benar-benar milik terdakwa? Saya menemukan DNA dan sidik jari terdakwa di dalam barang bukti tersebut. Baik, cukup yang mulia. Baik, penuntut umum, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, keterangan saudara ahli dianggap cukup karena pemeriksaan saksi dari penuntut umum telah selesai. Kepada ahli, silakan maju ke depan untuk mengambil identitas saudara, lalu dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Petugas harap dibantu. Penuntut umum, apakah masih ada saksi yang akan dihadirkan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, karena tidak ada lagi saksi yang diajukan oleh penuntut umum, penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan alat bukti ataupun saksi dalam persidangan ini? Tidak ada yang mulia. Baiklah, karena penasihat hukum tidak mengajukan bukti dan saksi, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Kepada saudara terdakwa, silakan duduk di tengah.
Meskipun saudara terdakwa tidak disumpah, namun saudara harus memberikan keterangan yang sejujurnya dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Karena ini demi kepentingan saudara sendiri. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Saudara Hardiansyah, sesuai dengan keterangan yang telah para saksi sampaikan, tolong jelaskan. Apakah benar Anda mengakui bahwa Anda mengedarkan narkotika dengan jenis sabu? Benar, saya mengakui bahwa saya telah mengedarkan sabu tersebut. Bagaimana awal mula saudara mengedarkan sabu? Awal mulanya karena tuntutan dan paksaan dari abang saya, yaitu Zulkarnain. Saya juga mendapatkan barang tersebut dari abang saya. Saudara terdakwa, sejak kapan saudara terdakwa mulai mengedarkan sabu? Saya mulai mengedarkan sabu sejak bulan September 2022 ya mulia. Baik, hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada Hakim Ketua? Silakan. Saudara terdakwa, di mana biasanya saudara melakukan transaksi tersebut? Saya melakukan transaksi di berbagai tempat tertentu dan paling sering saya melakukannya di taman kota. Baik, lalu apakah ada keluarga saudara selain Zulkarnain yang mengetahui bahwasanya saudara mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut? Tidak ada yang mulia. Baik, cukup Hakim Ketua. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada Hakim Ketua. Silakan. Saudara terdakwa, saudara mengatakan bahwa sabu tersebut berasal dari Zulkarnain. Lalu apakah saudara pernah mencoba menolak menjual sabu tersebut? Awal mulanya saya sudah sering menolak, namun abang saya menjanjikan saya dengan keuntungan yang amat besar, lalu saya tergiur sehingga saya mengikuti jejak abang saya. Selama saudara menjadi pengedar, siapa saja yang membeli sabu tersebut? Yang biasa membeli adalah sebagian dari pelanggan abang saya. Cukup Hakim Ketua. Baik. Penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia? Silakan. Saudara terdakwa, bagaimana cara saudara mengemas sabu tersebut untuk dijual? Saya menggunakan sekop yang terbuat dari pipet yang punya runcing untuk membedakan sabu dari plastik klip sedang ke plastik klip kecil dengan cara mengira-ngira. Berarti saudara menjual dengan ukuran yang berbeda ya? Padahal pada barang bukti terdapat timbangan digital. Mengapa saudara tidak menggunakannya untuk mengukur takaran sabu yang saudara jual? Kurang lebih isi dari satu plastik klip kecil adalah satu sekop yang terbuat dari pipet. Jadi untuk mempersingkat waktu saya tidak menggunakan timbangan tersebut. Timbangan digital tersebut saya gunakan pada saat saya melakukan transaksi dengan abang saya karena ia suka mengurangi takarannya. Saudara terdakwa, selama mengedarkan sabu, berapa jumlah gram yang saudara jual? Selama saya mengedarkan sabu, total gramnya adalah 360 gram. Pertanyaan dari kami cukup yang mulia. Kami mohon izin konfirmasi barang bukti 1, barang bukti 2, barang bukti 5, dan barang bukti 6. Baik, untuk saudara penuntut umum, penasihat hukum, serta terdakwa silakan maju ke depan. Saudara terdakwa, apa benar sabu ini yang saudara edarkan? Benar, Apa benar takaran dan pengawasan seperti ini yang saudara edarkan? benar, Apa benar pipet ini yang digunakan saudara untuk memindahkan sabu? benar, Apa benar timbangan digital ini yang digunakan saat bertransaksi dengan Zulkarnain? benar. Sesuai yang mulia, penasihat hukum silakan kembali mengeceknya. Baik, cukup. Sesuai yang mulia. Baik, kepada saudara-saudara bisa kembali ke tempat. Saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara terdakwa, mengapa saudara memilih menjual sabu-sabu tersebut? Saya merasa putus asa dan menjadikan saya stres karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya. Lalu saya mengikuti jejak abang saya untuk menjual sabu tersebut. Saya sebenarnya merasa bersalah kepada keluarga saya karena menafkahi mereka menggunakan uang haram. Saudara Hardiansyah, bisakah saudara menceritakan kehidupan sehari-hari saudara sebelum menjual sabu, sehingga saudara memilih menjual sabu daripada mencari pekerjaan lain? Kondisi keluarga saya pada saat itu yang tidak memungkinkan saya untuk melanjutkan pendidikan yang layak. Pada saat itu saya pengangguran dan tidak memiliki kegiatan apapun. Sebelum saya menjual sabu, saya sudah melakukan pencarian pekerjaan, namun tidak diterima dimanapun. Lalu abang saya datang dan memaksa saya untuk menjual sabu dengan berkata, udahlah kau jualan sabu saja kayak aku, daripada kau tidak bisa lebih hidup.
Apakah saudara memahami sepenuhnya bahwa menjual sabu itu salah? Saya tahu itu salah, tetapi tidak ada pilihan lain. Izin Yang Mulia, Silakan. kami merasa keberatan. Pernyataan-pernyataan terdakwa terkesan menyalahkan pihak lain tanpa bukti yang jelas. Keberatan kami catat. Silakan penasihat hukum dilanjutkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia. Kami ingin menekankan bahwa tindakan terdakwa dilakukan dalam keadaan putus asa dan tidak memiliki pilihan lain. Selain itu, terdakwa telah mengakui kesalahannya dan bekerja sama sepenuhnya dalam proses pemeriksaan ini. Kami memohon keringanan hukuman atas dasar keadaan yang melatar belakangi tindakan terdakwa. Cukup Yang Mulia. Baik penasihat hukum, kami akan mempertimbangkannya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah ada yang ingin disampaikan? Ada Yang Mulia. Silakan. Yang Mulia, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum yang saya hormati, dari lubuk hati yang paling dalam saya sangat menyesal telah mengikuti jejak abang saya menjual sabu. Saya tidak pernah menyangka akan terjebak dalam kehidupan seperti ini. Saya merasa malu dan hancur karena tahu perbuatan saya telah menghancurkan hidup orang lain dan termasuk hidup saya sendiri. Jika saya bisa memutarbalikkan waktu, saya akan kembali kepada jalan yang benar. Saya mohon maaf kepada keluarga saya, terutama ibu saya, bapak saya, istri saya, dan anak-anak saya. Sekali lagi, saya memohon maaf kepada Yang Mulia dan memohon untuk memberikan saya hukuman yang sebenar-benarnya. Karena saya tidak memiliki catatan riwayat kejahatan sebelumnya dan saya baru melakukan kegiatan tersebut 2 bulan lamanya. Cukup Yang Mulia, mohon dipertimbangkan. Baik terdakwa, kami akan mempertimbangkannya. Karena acara pembuktian telah selesai, maka acara sidang selanjutnya adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Apakah sudah siap dengan tuntutan saudara? Belum Yang Mulia, kami mohon waktu untuk menyusunnya. Penuntut umum, apakah 1 minggu cukup untuk menyusun tuntutan? Cukup Yang Mulia. Panitra, 1 minggu dari sekarang hari dan tanggal berapa? Senin 30 Januari 2023 Yang Mulia. Saudara penuntut umum, hari Senin 30 Januari 2023, apakah siap hadir di persidangan? Siap Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, hari Senin 30 Januari 2023, apakah siap hadir di persidangan? Siap Yang Mulia. Karena penuntut umum belum siap dengan tuntutannya, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali 1 minggu yang akan datang, yaitu pada hari Senin 30 Januari 2023. Untuk itu, Majelis Hakim memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk tetap menghadapkan terdakwa pada persidangan selanjutnya. Dan saudara terdakwa, status Anda tetap dalam tahanan. Sidang ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hakim anggota 1 siap? Siap Hakim Ketua? Hakim anggota 2 siap? Siap Hakim Ketua. Panitera siap? Siap Yang Mulia. Penuntut umum siap? Siap Yang Mulia. Penasihat hukum siap? Siap Yang Mulia. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus dengan nomor register perkara 47-Pitsus-2023-PN Medan dengan terdakwa Hardiansa Putra Pasaribu alias AR pada hari Senin 30 Januari 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah terdakwa siap dihadirkan di persidangan? Siap Yang Mulia. Silakan dihadirkan. Petugas, hadirkan terdakwa Hardiansa Putra Pasaribu alias AR di ruang persidangan. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Saya siap dan sehat Yang Mulia. Baik, acara persidangan pada hari ini adalah tuntutan yang dibacakan oleh penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan tuntutan saudara? Siap Yang Mulia.
Saudara terdakwa maupun penasihat hukumnya silakan dengarkan dan perhatikan baik-baik tuntutan yang dibacakan oleh penuntut umum. Saudara penuntut umum, silakan dibacakan. Mohon izin membacakan surat tuntutan majelis hakim yang kami muliakan, penasihat hukum yang kami hormati. Kejaksaan Negeri Medan untuk keadilan. Surat tuntutan nomor register perkara 47-Pitsus-2023-PN Medan. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Medan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang atas nama terdakwa. Identitas terdakwa, nama lengkap Herdiansyah Putra Pasar Ibu alias Aar, tempat lahir Medan, umur 34 tahun, tanggal lahir 1 Desember 1987, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Suasa Tengah, Gang Lestari 5, Kelurahan Mabarhilir, Kecamatan Medan, Deli Kota. Agama Islam, pekerjaan jualan. Dakwaan pertama, bahwa ia Herdiansyah Putra Pasar Ibu alias Aar pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekiranya pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Jalan Suasa Tengah, Gang Lestari 5, Kelurahan Mabarhilir, Kecamatan Medan Labuan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1. Dan kedua, bahwa ia Herdiansyah Putra Pasar Ibu alias Aar pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekiranya pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Jalan Suasa Tengah, Gang Lestari 5, Kelurahan Mabarhilir, Kecamatan Medan Labuan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman. Penuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: pertama, menyatakan terdakwa Herdiansyah Putra Pasar Ibu alias Aar tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Keempat, menetapkan terdakwa tetap ditahan. Kelima, menyatakan barang bukti berupa 1 plastik klip bening les merah sedang yang berisikan 2 plastik klip bening les merah sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,77 gram. 1 plastik klip bening les merah sedang yang berisikan 5 plastik klip bening les merah kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 plastik klip bening les merah kecil, 2 unit handphone, yaitu 1 unit handphone, 1 unit handphone merek Samsung lipat, dan 1 unit handphone merek Xiaomi, dirampas untuk dimusnahkan. Uang tunai sejumlah Rp140.000 dirampas untuk negara. Keenam, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan kami serahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin 30 Januari 2023. Medan, 28 Januari 2023. Hormat kami, Jaksa Penuntut Umum Anissa Karimah Salsabila, tertanda tangani.
Terima kasih, cukup majelis hakim. Bagaimana saudara terdakwa? Apakah saudara mengerti atas apa yang telah disampaikan oleh penuntut umum? Mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan terhadap tuntutan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Saya serahkan ke penasihat hukum saya yang mulia. Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah saudara akan mengajukan pembelaan? Benar yang mulia, tetapi kami berwaktu untuk menyusunnya. Apakah 1 minggu cukup untuk menyusun pembelaan? Cukup yang mulia. Panitera, 1 minggu dari sekarang, hari dan tanggal berapa? Senin 6 Februari 2023 yang mulia. Penasihat hukum, hari Senin 6 Februari 2023, apakah siap hadir di persidangan? Siap yang mulia. Penuntut umum, hari Senin 6 Februari 2023, apakah siap hadir di persidangan? Siap yang mulia. Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin 6 Februari 2023 dengan agenda persidangan pembacaan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Untuk itu, kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada persidangan selanjutnya. Dan untuk saudara terdakwa, status Anda tetap dalam tahanan. Sidang ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hakim anggota 1 siap. Siap Hakim Ketua? Hakim anggota 2 siap. Siap Hakim Ketua? Panitera siap. Siap yang mulia. Penuntut umum siap. Siap yang mulia. Penasihat hukum siap. Siap yang mulia. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus dengan nomor register perkara 47-Pitsus-2023-PN Medan dengan terdakwa Hardian Saputra Pasaribu alias AR pada hari Senin 6 Februari 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah terdakwa siap dihadirkan di persidangan? Siap yang mulia. Silakan dihadirkan. Petugas hadiran terdakwa dan Saputra Pasaribu alias AR ke ruang persidangan. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap yang mulia. Baiklah, sesuai dengan acara persidangan yang lalu, maka acara sidang hari ini adalah pembacaan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Saudara penasihat hukum, apakah saudara sudah siap dengan pembelaan saudara? Siap yang mulia. Silakan bacakan. Saudara penuntut umum, harap perhatikan dan dengarkan baik-baik. Terima kasih yang mulia. Mohon izin membacakan surat pembelaan majelis hakim yang kami muliakan dan saudara penuntut umum yang kami hormati. Kejaksaan Negeri Medan, nota pembelaan dalam perkara pidana Pengadilan Negeri Medan, perkara pidana nomor 47/2023/PN Medan. Perkenalkanlah, saya Amanatus Zakia Arifin SH selaku penasihat hukum terdakwa Hardian Saputra Pasaribu alias AA. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 4 Januari 2023. Nama lengkap Hardian Saputra Pasaribu alias AA. Tempat lahir Medan. Umur 30 tahun. Tanggal lahir 1 Desember 1987. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Suasa Tengah, Gang Lestari, Lik 5, Kelurahan Ngabar Hilir, Kecamatan Medan, Deli Kota. Agama Islam, pekerjaan jualan. Berdasarkan fakta-fakta hukum dan kenyataan sebagaimana yang telah disampaikan, maka izinkanlah saya selaku penasihat hukum terdakwa Hardian Saputra Pasaribu alias AA untuk mengajukan kesimpulan dan pembelaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa hal-hal yang meringankan terdakwa antara lain: 1. Terdakwa Hardian Saputra Pasaribu alias AA bersikap sopan dan tertib selama mengikuti persidangan.
dan mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya. 2. Terdakwa Haryasa Putra Pasaribu alias AR belum pernah terjerat perkara pidana dan belum pernah dihukum. 3. Terdakwa Haryasa Putra Pasaribu alias AR merupakan tulang punggung keluarga. 4. Terdakwa Haryasa Putra Pasaribu alias AR dalam kesehariannya tidak berkepribadian yang buruk dibuktikan dengan keterangan. Terdakwa yang mengakui kesalahannya, menyesalinya, dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Dari fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang telah berjalan dengan lancar dan telah diberikan kemudahan ini, maka saya sebagai penasihat hukum terdakwa Haryasa Putra Pasaribu alias AR akan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada terdakwa Haryasa Putra Pasaribu alias AR berkenan memutus perkara ini sebagai berikut. 1. Membebaskan terdakwa dari dakwaannya atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum. 2. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, nama baik, kedudukan, dan harkat martabatnya. 3. Membebankan biaya perkara kepada negara. Medan, 20 Februari 2023. Hormat saya, penasihat hukum terdakwa Amanatus Zakia Arifin SH, tertanda tangani. Terima kasih, cukup Yang Mulia. Baik, bagaimana penuntut umum? Apakah akan mengajukan jawaban atas pembelaan yang telah disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa? Benar Yang Mulia, namun kami meminta waktu untuk membuat jawaban kami Yang Mulia. Apakah 1 minggu cukup untuk menyusun jawaban? Cukup Yang Mulia. Panitera, 1 minggu dari sekarang hari dan tanggal berapa? Senin 13 Februari 2023 Yang Mulia. Bagaimana penuntut umum? Hari Senin 13 Februari 2023, apakah siap hadir di persidangan? Siap Yang Mulia. Penasihat hukum, hari Senin 13 Februari 2023, apakah siap hadir di persidangan? Siap Yang Mulia. Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin 13 Februari 2023 dengan agenda persidangan pembacaan jawaban dari penuntut umum. Untuk itu, kepada saudara penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada persidangan selanjutnya. Dan saudara terdakwa, status Anda tetap dalam tahanan. Sidang ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hakim anggota 1 siap. Siap Hakim Ketua? Hakim anggota 2 siap. Siap Hakim Ketua. Panitera siap. Siap Yang Mulia. Penuntut umum siap. Siap Yang Mulia. Penasihat hukum siap. Siap Yang Mulia. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus dengan nomor register perkara 47-2023-2023-PN Medan dengan terdakwa Hardiansa Putra Pasaribu alias AR pada hari Senin 13 Februari 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap dihadirkan di persidangan? Siap Yang Mulia. Silakan dihadirkan. Tugas dengan terdakwa Haryasa Putra Pasaribu alias AR di ruang persidangan. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap Yang Mulia. Sesuai dengan acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan hakim. Saudara penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukumnya, silakan saudara dengarkan dan perhatikan baik-baik. Putusan nomor 47-Pitsus-2023-PN Medan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama jatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa, nama lengkap Hardiansa Putra Pasaribu alias AR, tempat lahir
Medan, umur 34 tahun, tanggal lahir 1 Desember 1987, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Suasa Tengah, Gang Lestari, Lik 5, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli Kota. Agama Islam, pekerjaan jualan. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan penyidik. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat di depan rumahnya di Jalan Suasa Tengah, Gang Lestari, Lik 5, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli Kota Medan. Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, barang bukti yang berhasil ditemukan adalah berupa 1 paket sabu di dalam plastik klip sedang. Bahwa pada saat kedatangan polisi, terdakwa sedang berada di halaman rumah terdakwa. Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari laki-laki yang saya kenal karena abang kandung terdakwa bernama Zulkarnain Pasaribu. Bahwa transaksi jual beli sabu di rumah terdakwa sendiri di Jalan Suasa Tengah, Gang Lestari, Lik 5, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli Kota Medan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bahwa harga yang terdakwa beli sebesar Rp600.000. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses lebih lanjut. Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan: perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan pemerintah yang ingin memberantas narkotika. Keadaan yang meringankan: terdakwa berterus terang mengakui dan tidak mempersulit di persidangan. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Saudara terdakwa bisa berdiri. Mengadili. Pertama, menyatakan terdakwa Hardian Saputra Pasaribu alias R tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Keempat, menetapkan terdakwa tetap ditahan. Kelima, menetapkan barang bukti berupa 1 plastik klip bening lis merah sedang yang berisikan 2 plastik klip bening lis merah. Keenam, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000. Saudara terdakwa bisa duduk kembali. Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, 13 Februari 2023 oleh Dr. Rafli Ilyas Ilham MH sebagai Hakim Ketua, Ayu Salwa Salsabila Maryam SH MH sebagai Hakim Anggota 1, Irene Fadia SH sebagai Hakim Anggota 2. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim yang sama dengan dibantu oleh Malika Andine SH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Anissa Karima SH dan Disa Ayu SH sebagai jaksa penuntut umum. Terdakwa sedang penasihat hukumnya. Demikian putusan dari majelis hakim. Namun saudara penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukumnya mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan.
Bagaimana saudara penuntut umum? Kami menerimanya yang mulia. Bagaimana saudara terdakwa? Saya serahkan sepenuhnya ke penasihat hukum saya. Bagaimana saudara penasihat hukum? Kami mempertimbangkannya yang mulia. Baiklah, karena terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan akan mempertimbangkannya, maka putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Sidang Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus dengan nomor register perkara 47-Pitsus-2023-PN Medan dengan terdakwa Hardiansa Putra Pasaribu alias AR pada hari Senin 13 Februari 2023 dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih telah menyaksikan persidangan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.